Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 12. Jaga Saradenta berhenti. Kemudian meneruskan kembali. Permusuhan antara gurumu dengan kedua iblis itu sementara berhenti. Gurumu pulang ke tempat asal, ke desa Sajiwan Gunung Damar. Mendadak pada suatu hari terjadilah suatu peristiwa yang mengejutkan. Apa mereka menyerang guru di padepokan Sejiwan? Tidak, mana mereka berani, sahut Jaga Saradenta. Ternyata mereka dulu mendapat pertolongan dari Kiai Haji Lukman Hakim. Terang-terangan mereka berdua musuh guruku. Bukankah musuh Kiai Haji Lukman Hakim juga? Menurut guru, Kiai Haji Lukman Hakim adalah salah seorang sahabatnya. Betul. Aku pun datang membantu gurumu atas perintah beliau. Sebab beliau adalah guruku. Ya, kamu sudah menerangkannya tadi. Soalnya, kenapa gurumu mau menolong mengobati? Pertama-tama, karena guruku seorang berbudi. Kedua, karena mereka berdua sudah beralih menjadi teman seperjuangan. Patih Pringgalaya menekan agar guruku mau mengobati. Kedua iblis itu disebutkan sebagai saudara seperguruannya. Mereka bernama Pringgasakti dan Pringgaguna. Itulah mulanya kami mengenal si Abu dan si Abbas bernama Pringgasakti dan Pringgaguna. Tetapi justru oleh kemurahan hati itu, timbullah suatu malapetaka. Mereka membunuh gurumu. Wirapati memotong tak sabar. Tidak. Tetapi samalah, sahut Jaga Saradenta. Guruku mempunyai seorang gadis. Jumirah namanya. Dulu beliau pernah mengatakan dialah calon istriku. Sebagai seorang gadis tabib yang sedang mengobati, dia menolong merawat kedua iblis itu. Ah, tak tahunya. Apa iblis itu menculiknya lantas di? Ya, sahut Jaga Saradenta tinggi dan tangannya menggempur tanah. Aku pun tak punya kekuatan. Ku coba mengejarnya, tetapi yang kutemukan hanya mayatnya. Betapa hancur hatiku saat itu tak terperikan. Ku cari dua iblis itu untuk balas dendam. Tapi aku bisa dikalahkan, bahkan hampir mati. Untung, gurumu datang. Bersama-sama dengan guruku, gurumu menghajar mereka. Tapi kedua bangsat itu melarikan diri dan lenyap dari percaturan. 40 tahun lamanya mereka berdua hilang lenyap. Tak tahunya, sekarang muncul kembali begitu garang. HM. Wirapati dapat merasakan betapa besar dendamnya. Darah kesatrianya bergolak. Ayo. Guruku dulu pernah bekerja sama dengan gurumu. Sekarang biarlah aku membantumu melampiaskan dendam. Kata Wirapati dengan lantang. Perlahan-lahan Jaga Saradenta merenungi raut muka Wirapati. Ia menghela napas. Terima kasih. Ayo, kita tolong dulu kelima orang perantaian itu. Siapa mereka? Wirapati heran. Tak tahu siapa mereka dan tak peduli siapa mereka, tetapi aku akan menolongnya. Sebab mereka adalah tawanan kedua iblis itu. Dari mana kau tahu? Mereka orang-orang dari Banten, Tangerang, Serang, Rangkas Bitung dan Pandeglang. Mereka itu salah satu korban keganasan kedua bangsat Abu dan Abbas. Kau belum pernah kawin. Apalagi membayangkan arti seorang anak. Barangkali kamu menganggap peristiwa itu lumrah. Karena itu biarlah aku sendiri yang. Sekali lagi kamu mengucap begitu, janganlah lagi berkawan denganku. Kau tak menyesal? Mengapa menyesal? Tujuanku yang utama mau mengadu nyawa dengan kedua iblis itu. Kelima perantaian itu hanya kubuat umpan agar kedua iblis itu mengejarku. Akan kupancing mereka supaya terpisah lingkungan company. Bagus. Kau tadi menjenguk gedung negara semata-mata untuk mencari keyakinan apakah mereka berdua masih di sana. Tepat. Sebab kalau mereka berada di antara company di dalam penjara akan menyulitkan. Kau bawa senjata. Wirapati memanggut. Ayo, kita berangkat. Mereka lantas saja berlari kencang ke tangsi company. Sepanjang jalan Jaga Saradenta mengisahkan pengalamannya berjumpa dengan kelima perantaian. Ia berjumpa dengan mereka berlima di selatan kota Jakarta. Mereka membicarakan tentang si Abu dan si Abbas. Tertarik dengan kedua nama itu, Jaga Saradenta lantas saja mengikuti perjalanan mereka. Kemudian mereka bertempur melawan Pringgasakti dan Pringgaguna, kata Jaga Saradenta. Mana bisa mereka melawan kedua iblis itu? Sebentar saja mereka sudah kena ringkus dan menjadi tawanan. Kamu tahu apa yang akan dilakukan kedua iblis itu? Biasanya mereka dibawa ke tengah lapangan, kemudian dipaksa bertempur sampai napasnya habis. Diadu domba? Bukan. Bukan diadu domba, tetapi dibuat alat latihan mereka berdua. Kau nanti akan melihat betapa hebat sepak terjang kedua iblis itu. Mendengar keterangan tentang kegagahan mereka, hati Wirapati yang usilan lantas saja ingin mencoba kekuatannya sendiri. Tapi mengingat gurunya tak kuasa membunuh mereka berdua, bulu romanya meremang. Tak lama kemudian mereka berdua telah sampai di depan tangsi. Ternyata tangsi company berdinding tebal tinggi.
Nampak juga beberapa serdadu berjaga di atas menara dengan memanggul senjata. Mereka berdua lantas saja mengeluh. Terang, mereka takkan mampu meloncati dinding setinggi itu. Selagi mereka berpikir-pikir, mendadak dilihatnya beberapa orang preman masuk. Mereka mengenakan pakaian seragam corak Sunda dan datang membawa minuman dan makanan. Ah, bukankah mereka sedang berpesta pula untuk menghormat tamu agung? Pikir Wirapati. Mendadak dilihatnya sebuah kereta berkuda berada di depan penjagaan. Lantas saja teringatlah dia kepada si iblis berkulit kuning yang tadi meloncat ke dalam kereta berkuda di dalam istana negara. Cepat ia menghampiri Jaga Saradenta dan berkata dengan gugup. Tadi dia menumpang kereta itu. Tadi siapa? Iblis yang berkulit kuning keputih-putihan. Ah, kapan? Dengan singkat Wirapati menceritakan apa yang dilihatnya tadi di halaman gedung negara. Jaga Saradenta lantas saja termangu-mangu. Alisnya meninggi dan raut mukanya jadi serius. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja di luar, katanya memutuskan. Mereka berdua minggir ke tepi jalan dan berlindung dalam gelapnya malam. Dalam kegelapan mereka melihat bayangan berjalan mondar-mandir tak berkeputusan. Pantas, tangsi dijaga sangat ketat. Diam-diam Wirapati berpikir, apa kelima orang itu termasuk tahanan yang sangat penting? Wirapati tidak paham peraturan militer. Kelima perantaian itu meskipun bukan tawanan militer akan mendapat penjagaan yang ketat juga, karena dititipkan pada penjagaan tangsi. Seluruh penghuni tangsi akan ikut bertanggung jawab sampai tawanan diambil kembali oleh yang menitipkan. Jaga Saradenta memberi isyarat agar berlaku hati-hati. Meskipun tahu Wirapati memiliki ilmu tinggi dalam gerak cepat, tetapi ia menduga di dalam tangsi banyak terdapat kawan-kawan si iblis yang tak boleh dipandang enteng. Tak lama kemudian di dalam tangsi nampak tersembul suatu cahaya yang bergoyang-goyang di udara. 4 orang berpakaian preman keluar dari pintu pagar dengan membawa obor. Jaga Saradenta memberi tanda kepada Wirapati agar berlindung lebih rapi. Untung, di depan tangsi tumbuh banyak pohon-pohon asam tua sebesar rangkulan tangan. Dengan mudah mereka berdua mengumpet di belakangnya. Kelima perantaian tadi sore ternyata sedang digiring keluar. Mereka kini tak terbelenggu, bahkan nampak menyengkelit senjata masing-masing. Mereka didampingi 4 orang preman yang membawa obor dan dibawa menghampiri kereta berkuda. Masuk, perintah mereka garang. Dengan berdiam diri kelima orang perantaian memasuki kereta berkuda. Kemudian seorang di antara ke-4 orang pengawal meloncat menyambar kendali. Lainnya berdiri tegak menghadap pintu pagar seperti ada yang ditunggu. Wirapati, bisik Jaga Saradenta. Pastilah mereka menunggu si Pringga Aguna. Melompatlah ke dalam kereta. Sais itu biarlah kubekuknya. Habis berkata begitu secepat kilat ia menubruk Sais yang sedang mencengkeram kendali. Dengan kecepatan yang sukar dilukiskan berhasillah dia mencekik si Sais dan dilemparkan ke dalam kereta. Wirapati menyambutnya dan dibantingnya ke dasar kereta. Keruan saja kelima perantaian itu terkejut. Tapi belum lagi mereka dapat berbuat sesuatu, Wirapati telah membisiki, SSST. Kawan sendiri. Kawan sendiri dari mana, mereka tak mengerti. Tapi suaranya bernada syukur. Belum lagi Wirapati menjawab kereta telah bergerak. Hei, terdengar teriakan dari pintu pagar tangsi. Jaga Saradenta tak mempedulikan. Niatnya sudah mantap. Kereta mau dilarikan sekencang mungkin ke lapangan dekat pantai, ia meninju pantat-pantat kuda. Keruan saja kuda-kuda penarik kaget bukan main. Serentak tubuh mereka melesat bersama dan kereta jadi bergoncangan. Suara teriakan dari tangsi kian seru. Tetapi mereka belum curiga. Mereka mengira kuda-kuda penarik sedang binal. Tendang keluar, biar mereka mengejar kita, seru Jaga Saradenta ke Wirapati. Wirapati lantas saja menendang orang yang dicekiknya. Orang itu jatuh bergulungan di jalan. Tak usah diragukan lagi, seluruh tubuhnya jadi babak belur. Kelima orang perantaian kini benar-benar bingung. Tadi mereka mendengar keterangan kalau Wirapati adalah kawannya. Mereka mengira mendapat pertolongan tak terduga. Mendadak kini berlaku begitu ceroboh, malahan mengharap agar dikejar penghuni-penghuni tangsi militer. Saudara siapa? Desak salah seorang di antara mereka kepada Wirapati. Kawan sendiri, jawab Wirapati dingin. Kawan sendiri bagaimana? Kawan sendiri. Kawan sendiri dari mana? Jaga Saradenta. Apa yang harus kukatakan? Teriak Wirapati kepada Jaga Saradenta. Mereka minta penjelasan. Jaga Saradenta tertawa berkakakan, tenangkan hatimu kawan. Kami pun musuh iblis Abu dan Abbas. Kalian tadi bertemu Abbas? Ya. Iblis itu mau membawa kami entah kemana, sahut salah seorang dari kelima perantaian. Bagus. Kami pun pernah kehilangan seorang gadis. Malam ini aku mau mengadu nyawa. Kereta ini biarlah kularikan ke tengah lapangan, supaya iblis Abbas mengejar kita. Tenaga kalian kubutuhkan. Masa kita bertujuh tak bisa membekuk dia? Mendengar keterangan Jaga Saradenta mereka menggeram berbareng.
Terasa dalam hati Wirapati betapa besar dendam mereka. Dalam kegelapan mereka saling memandang. Kemudian berkata serentak, di atas lautan perantau-perantau bertemu gelombang besar. Apakah tiang agung akan dibiarkan runtuh? Bagus. Jaga Saradenta tertawa tinggi, ia menghajar pantat-pantat kuda lagi. Saudara dari mana? Tanya mereka lagi. Aku hanya minta kalian bersatu padu menggempur musuh, sahut Jaga Saradenta. Sekarang tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan siapa aku dan mengapa aku dendam pada iblis itu. Tapi aku pun senasib dengan kalian. Bukankah kalian kehilangan seorang gadis juga? Mereka menggeram kembali seperti seseorang kena tusuk. Bagus. Jaga Saradenta berkata lagi. Kita sekarang ke lapangan depan itu. Kalian membawa senjata? Ya. Iblis itu membiarkan kami membawa senjata? Wirapati, apa ku bilang? Jaga Saradenta memotong cepat. Mereka akan dibuat alat berlatih sampai mampus. Apa? Mereka berteriak serentak. Jaga Saradenta tertawa lewat hidung. Dalam kegelapan ia menjawab, jika begitu, kalian belum mengenal musuh kalian. Nah, bersyukurlah pada Tuhan, karena kami berdua datang menolong kalian. Kami tak mengharap pertolongan siapapun juga. Jaga Saradenta terperanjat. Tahu, kalau mereka berwatak keras lantas saja dia mengubah pembicaraan, bagus. Bagus, untung kami berdua mempunyai persoalan yang sama. Jika tidak, kalian sulit menuntut dendam pada jahanam itu. Mereka terdiam. Perkataan Jaga Saradenta sedikit pun tak salah. Mereka pernah bertempur melawan si Abu dan si Abbas. Pada akhirnya, mereka dapat dirobohkan begitu gampang. Pada saat itu kereta telah sampai di tengah lapangan. Jaga Saradenta mendahului melompat ke tanah. Cepat ia memberi tanda kepada Wirapati dan kelima perantaian. Di sini kita mengadu nyawa. Sebentar lagi dia pasti datang. Seru Jaga Saradenta tegas. Kamu yakin dia bakal datang? Potong Wirapati. 40 tahun lebih setan itu selalu terbayang dalam benakku. Mengapa aku tak mengenal tabiatnya? Sahut Jaga Saradenta cepat. Tabiatnya mau menang sendiri. Larinya kelima perantaiannya akan dipandangnya sebagai tata kehormatan diri. Aku tahu pasti, dia tak mau kehilangan harga diri. Pasti dia akan mengejar mereka biar sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, carilah tempat berlindung. Usahakan jangan sampai dia melihat kalian. Jaga tiap penjuru dan tunggu sampai aku tak dapat bertahan, kalian berani mengadu nyawa? Lari pun kami tak berguna lagi, sahut mereka serentak. Kemudian seorang yang berperawakan sedang berkata, namaku Atang asal Banten. Lantas ini Acep dari Tangerang, Hasan dari Serang, Kosim dari Rangkas Bitung dan Memet dari Pandeglang. Kami berlima mengangkat diri menjadi saudara angkat. Ada rezeki kami bagi, ada susah kami pikul bersama. Karena kami mempunyai kepentingan bersama seperti saudara. Bagus. Bagus, puji Jaga Saradenta. Aku bernama Jaga Saradenta. Dan ini kawanku Wirapati. Nah, kalian sudah mengenal nama kami. Sekiranya kalian masih berumur panjang dan kami berdua mampus di sini, lemparkan saja mayat kami di parit, tak usah kalian bersusah payah mencari negeri asal kami. Karena kami berasal dari Jawa Tengah. Ah, mereka berjingkrak, sekarang tak ada waktu untuk mendongeng. Ayo kita siaga. Mati dan hidup kita tergantung pada kerja sama kita. Jaga Saradenta nampaknya berkata begitu sembrono, tetapi terasa benar bagaimana ia menekankan tiap-tiap kata-katanya. Mereka yang mendengar menggeridik bulu kuduknya. Dalam hati mereka berjanji hendak berkelahi saling membela dan saling melindungi. Musuh kita sangat biadab dan bengis, kata Jaga Saradenta lagi. Tapi kalian harus menentukan hidupnya. Mereka lantas saja bekerja. Atang dan Acap mencari bongkahan batu dan ditumpuk menjadi semacam tempat perlindungan. Hasan mengambil tempat di sebelah selatan. Dia bersenjata sebilah pedang panjang. Kosim dan Memet di sebelah barat. Mereka berdua enggan berpisah. Yang berpikir lain ialah Wirapati. Melihat lapangan ini pikirannya teringat kepada Sang Aji. Sore tadi bukankah dia sudah berjanji hendak menjumpai si anak? Hatinya jadi kebat-kebit memikirkan pertempuran yang bakal terjadi. Sekiranya si anak datang, bahaya yang mengancam takkan dapat dielakkan. Memikir begitu ia hendak mengisiki Jaga Saradenta tentang sudah diketemukannya si anak. Tetapi Jaga Saradenta sudah berjalan mengarah ke timur. Terpaksalah dia mengurungkan niatnya, ia berdiri tegak termangu-mangu. Direnungnya kereta kuda yang sengaja ditinggalkan Jaga Saradenta di tepi jalan. Iblis Abbas pasti akan penasaran. Setelah menemukan tubuh si Sais yang babak belur, dia pasti mengejar. Manakala kereta berkudanya telah dilihatnya, tentu dia akan memasuki lapangan. Pertempuran bakal terjadi, dan Wirapati tegang dengan sendirinya. Wirapati, awas, teriak Jaga Saradenta tertahan. Wirapati menoleh cepat. Jauh di sana lamat-lamat ia mendengar langkah cepat serta ringan.
Diam-diam ia memuji ketajaman pendengaran kawannya. Waktu itu kira-kira pukul 9 malam. Bulan tanggal 10 mulai tersembul di langit. Remang-remang sinarnya meratakan diri ke seluruh alam. Sesosok bayangan nampak berkelebat di kejauhan. Geraknya cekatan dan mengejutkan. Hebat! Puji Wirapati dalam hati. Pantas guru setanding dengan kegagahannya. HM, apa kita bertuju bisa menang? Mereka semua melihat kedatangan si iblis. Atang, Acep, Hasan, Kosim dan Mehmet pernah bertempur melawannya. Dengan sendirinya telah mengenal kehebatannya. Begitu melihat kedatangan si iblis, hati mereka tegang dan serentak menahan napas. Jauh di belakangnya nampak pula 3 bayangan bergerak-gerak. Itulah kawan-kawan si Sais yang tadi membawa obor menggiring kelima perantaian. Terang sekali mereka berusaha menyusul si iblis, tampaknya jaraknya bahkan kian dekat. Ketika melihat kereta berkuda yang berhenti di tepi jalan, si iblis Pringga Aguna lantas saja berhenti dengan mendadak, ia merenung sebentar, kemudian mendongakkan kepalanya ke udara. Tahulah Jaga Saradenta, kalau Pringga Aguna lagi menebarkan ilmu penciumannya. Dan benar juga, sebentar kemudian dia tertawa panjang menyayat-nyayat hati. Hai Jahanam! Kalian kira bisa mengecoh aku, serunya nyaring. Suaranya berderuman dan terasa menumbuki dada. Ini hebat. Tak gampang orang mendapat kekuatan demikian hebat, jika tidak mempunyai ilmu sakti yang dilatihnya dengan tekun bertahun-tahun lamanya. Yang paling dekat berada di sekitar si iblis Pringga Aguna ialah Wirapati. Diam-diam ia berpikir, hebat tenaganya, pantas Jaga Saradenta memuji kegagahannya. Cepat ia meraba senjatanya. Wirapati berpikir, kalau sekarang kutikam dia, 9 dalam 10 pasti berhasil. Tapi kalau dia kebal sampai tak mempan, parah akibatnya. Wirapati ragu-ragu. Karena ragu-ragu, seluruh tubuhnya bergemetar. Hatinya tegang luar biasa.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.